pimpinan Balik dan para anggota Balik yang saya hormati, Pak pimpinan SKK Migas dan seluruh yang hadir, saya Hinca Panjaitan, Pak, dari fraksi Partai Demokrat. Selain di Balik, saya di Komisi 3 yang membidangi hukum. Dan mencoba untuk memahami betul apa yang akan kita bahas yang kita sebut dengan pengantar konsep RUU Minyak dan Gas Bumi. Yang di Balik ini kaitannya dengan harmonisasi dan optimalisasi sebelum masuk ke komisi teknis di teman-teman di Komisi 7. Tadi sudah diangkat oleh kawan-kawan, pastilah mulainya dari pasal 33 itu. Dan biasanya ini kita hafal sekali, dan saya hanya ingin mengambil pasal 33 ayat 3 pada bagian akhirnya yang disebutkan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ujungnya begitu. Nanti baru saya balik ke bagian hulunya. Saya mau mulai dulu dari lapangan saja, Pak. Ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan kepala keluarga di Indonesia yang harus ngantri untuk ambil minyaknya. Atau bensin lah, katakan begitu. Sampai harus membawa jirigen yang ditangkapi oleh polisi di penjara hanya untuk mempertahankan hidupnya. Untuk bahan dia membawa motornya, menjemput hasil buminya, mengantar anak sekolahnya. Karena memang SPBU-nya hanya sampai batasnya di ibu kota kecamatan. Dari ibu kota kecamatan ke desa-desa masih 70-80 km. Sampai nanti nelayan. Padahal negara berkewajiban mengantarkan air, juga listrik, juga minyak atau BBM ini sampai ke depan-depan pintu rumah rakyat. Saya mulai dari situ, yang kami sebut paralong-along itu, dan kami harus membelanya dan mengeluarkannya dari penjara, karena dia tidak mempunyai mens rea kejahatan untuk mengganggu tentang BBM ini, tapi mempertahankan kehidupannya yang sangat parah itu. Kalau begitu, saya mulai paling ujung itu. Pertanyaan sekarang, kita mau ubah undang-undang ini. Apakah kita punya pikiran yang sama tentang itu, Pak? Daripada mengungkap data dan fakta yang hebat-hebat, cadangan kita sekian, kita akan sekian, kita akan sekian, dan seterusnya. Tapi tetaplah tidak ada BBM itu di depan-depan rumah rakyat. Nah, dari situ baru kita masuk ke apa yang Bapak presentasikan, yang baru wake up call-nya, ini baru bangun ini pemerintah setelah 11 tahun putusan MK itu. Ini sengaja atau membiarkan, atau pura-pura enggak tahu ini. Pimpinan, buat saya ini sangat serius. Sangat serius. Karena soalnya data-data yang disampaikan itu tadi menggambarkan betapa situasinya ketahanan energi kita tidak sedang baik-baik saja. Malah dalam keadaan, kalau saya menyebutnya, gawat darurat. Bagi saya gawat darurat, karena kalau kita pakai angka yang disampaikan oleh Bapak tadi, terima kasih ini datanya. Ya, kalau disebutkan tadi, kita ambillah dulu ranking-ranking tadi. Sedap sekali nih ranking ini, karena kalau survei-survei begini, Pak, ranking-ranking gini, bagi partai politik senang sekali nih, Pak. Activity and success peringkat 4 dari 14 negara. Fiscal system peringkat 8 dari 14. Oil and gas risk-nya, risikonya peringkat 6 dari 14. Legal and contractual-nya itu 13 dari 14. Ini saya dari soal hukum tadi. Jadi ini dibiarkan selama 11 tahun. Nah, karena itu saya setuju, saatnya memang harus kita ubah, meski sangat terlambat, Pak.
Tapi ini harus saya sampaikan untuk kritik kepada kita, mengapa terlalu lama membiarkannya. Kalau BP Migas salah, dikoreksi oleh MK, lahirlah SKK Migas. Dan sifat SKK Migas ini sementara. Yang namanya sementara tidak mungkin lebih dari 10 tahun. Ini Pak Dwi, saya harus katakan ini untuk koreksi kita semua. Dari situ saya sepakat betul kita perlu segera undang-undang migas ini, bukan hari ini, bukan besok, sesungguhnya 11 tahun yang lalu. Kan begitu Pak. Nah, dari situ kita ingin pertama pimpinan untuk optimalisasi dan harmonisasi ini berkenan kiranya baik pemerintah maupun SKK Migas, meskipun ini kelihatannya sejarah dan itu panjang, tapi saya ini penting, mari bikin Pak kajiannya Pak. Bikinlah kajiannya Pak. Sejak Belanda tahun 83 sampai 1960, itu kayak apa sebenarnya? Biarpun itu sudah berapa abad yang lalu, kita perlu tahu Pak. Untuk belajar dari empiriknya. Tahun 60 sampai 66 seperti apa? 66 sampai 71 seperti apa? Dan seterusnya sampai kita sekarang. Sebaliknya, tadi disampaikan, saya catat betul. Dari pengimpor minyak, Amerika menjadi pengekspor dan nomor 1 gitu. Sebaliknya Indonesia pernah jaya dengan OPEC-nya, tapi sekarang menjadi importir. Mari kita belajar dari pengalaman empirik ini. Sehingga pertanyaan kita dengan BUK ini, BUK ini, apa iya ini mantra muzarab, bim salah bim, yang akan menyelesaikan soal kita tadi. Saya kira studi tentang pengalaman dari waktu ke waktu, pengalaman negara-negara lain, itu baik. Kemarin waktu kita bicara dengan Pak Dirjen, PLT itu, kita juga minta bagaimana pengalaman empiriknya. Misalnya kalau kita bicara soal menteri, berapa kali ganti menteri SDM-nya, begitulah situasinya. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, pimpinan, saya mohon penjelasan dari SKK Migas pengalamannya. Karena kalau saya lihat-lihat ini SKK Migas ini, lebih banyak politiknya. Perpresnya diganti hanya karena hal-hal kecil, bukan soal-soal besar dan prinsip. Apa itu, Pak? Saya ingin bertanya, Pak, dan mohon dibantu nanti dijelaskan, supaya keputusan kita ini tepat. Kita pernah sukses yang sangat sukses dengan konsep recovery, cost recovery itu. Pernah kita sukses sekali, bahkan negara-negara tangga belajar dari kita. Lalu belakangan kita mulai masuk dengan gross split, itu ya. Saya pikir-pikir ini, kalau yang nomor 2 itu Pak, kalau di kampung kami sama Pak Sturman ini gaya tukang parkir ini. Pajakin aja bayar di depan gitu. Saya melihatnya lebih mulia yang cost recovery itu kan. Silahkan datang, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam perut bumi. Tingkat kepastiannya kita tidak tahu. Padahal butuh 3 kekuatan harus yang besar, yaitu kapital yang intensif, knowledge yang memadai, dan paripurna, termasuk teknologi yang sempurna. Kita belajar dengan lumpur lapindo. Sampai hari ini kita tak mampu mengatasi itu. Kalau salah kutip ini gawat ini. Butuh waktu 15 tahun paling tidak untuk mulai eksplorasi sampai ketemu. Setelah ketemu butuh lagi 15 tahun untuk membuatkannya jadi uang. Kan nggak fair itu kalau gross split, kalau menurut saya. Tapi kalau cost recovery, saya kira itu lebih bijak untuk investor yang sekarang sudah berpergian. Entah kemana, meskipun tadi Bapak sebut udah mulai balik lagi. Tapi menurut saya, tidak ada yang salah di sini. Karena itu, pimpinan saya mohon agar kajiannya dipresentasikan dulu di kita, agar kita bisa dapatkan pikiran-pikiran yang jernih tentang ini. Yang kemarin pimpinan saya sampaikan, tribalance energy. Sekarang sudah diangkat sebagian di sini. Tribalance itu apa? Ketahanan energi, energi terbarukan, dan barulah keadilan energi. Gitu. Saya membayangkan Pak Harto waktu kita sukses dengan era itu. Sayangnya fiskal kita, hasil minyak itu dipakai membelanjakan biaya kehidupan sehari-hari pemerintahan. Jika waktu itu dicadangkan itu menjadi dana abadi, saya kira negeri ini sudah sejahtera.
Apakah juga ada pikiran dari teman-teman SKK Migas? Dari hasil nanti ini, dikeluarkan itu menjadi cadangan untuk anak dan cucu kita lagi ke depan. Menurut saya pimpinan, undang-undang yang akan kita buat ini bukan untuk kita ini. Ini undang-undang untuk generasi kita berikutnya dan seterusnya. Jadi meskipun ini diperlukan sangat cepat, saya berharap juga jangan buru-buru, mari kita pastikan mana konsep yang paling tepat untuk kita menyelamatkan negeri ini. Hanya itu yang kita punya. Yang lain kita tidak punya. Contoh Pak, saya membaca beberapa dokumen bahwa coverage kita akan besar itu tinggi sekali, 3 RR-nya itu sudah dipenuhi. Masuk itu tentang Masela. Bagaimana mungkin Masela kita masukkan sebagai yang sudah ada? Padahal zero di situ sejak tahun 2020. Hutan itu. Hutan air di situ. Yang nggak ada apa-apanya. Masih kita klaim itu akan menjadi potensi. Semuanya akan 20 tahun hilang. Lalu kalau begitu, Bapak sebagai SKK Migas, meskipun sifatnya sementara, segera akan mengakhiri tugasnya. Berilah Pak legasi yang terhebat dari SKK Migas untuk RUU Migas ini. Agar kalaupun buk jadinya, itulah serbuk silang dari BP Migas dengan SKK Migas menghasilkan benih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ini soal harmonisasi, ini baru soal optimalisasi. Pimpinan, saya berhenti dulu di situ. Mudah-mudahan tukar pikiran ini kita bisa kembangkan. Saya menyebutnya tukar tambah ide dan pikiran antara SKK Migas dengan badan legislasi. Terima kasih pimpinan. Iya.